Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melakukan pembelajaran daring dan Ibu akan menyimpulkan hasil dari presentasi teman-teman kelas 11 MIA 4 yang mana pada minggu lalu itu membahas tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Dalam Quran Surat Al-Ankabut disebutkan bahwasanya semua makhluk hidup di dunia ini akan mati atau meninggal. Makhluk hidup seperti kita manusia, hewan, jin, malaikat, semua akan merasakan kematian. Manusia tidak akan berpikir tentang apa sesudah mati dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Al-Quran juga menjelaskan kehidupan dunia dengan istilah al-hayat ad-dunya, kehidupan yang rendah, dan kehidupan akhirat dengan istilah al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64, yaitu dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Maka jelas satu-satunya jalan untuk mendapatkan kenikmatan dan kesempurnaan itu adalah kematian. Terutama bagi orang-orang yang mempersiapkan amalan-amalan soleh di dunia ini. Sehingga kelak amalan itu akan dibawa sebagai amal jariyah di akhirat nanti. Kemudian dalam ayat lain Allah menyifati bahwa kematian sebagai musibah atau malapetaka. Istilah ini ditunjukkan kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada keadaan orang mati. Keadaan orang mati ini dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama husnul khatimah dan yang kedua su'ul khatimah. Orang yang takut akan akibat perbuatan dosanya adalah termasuk orang yang cerdas, karena dia menyadari bahwasannya perbuatan itu sangat tercela dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dia segera bertaubat sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Untuk itu maka kita harus mempersiapkan apakah kita akan diakhiri dengan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang beriman setiap kali melihat dosanya, ia seolah-olah sedang duduk di bawah gunung dan khawatir gunung itu menimpa dirinya. Untuk itu, orang yang cerdas seperti tadi yang Ibu sebutkan, selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan membahas tentang husnul khatimah. Istilah husnul khatimah ini sudah menjadi pembicaraan atau percakapan sehari-hari, bahwasanya husnul khatimah itu berartikan akhir yang baik atau penutup yang baik. Istilah ini digunakan bagi keadaan orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal datang. Sebagaimana firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga kemurnian akidahnya dengan terus menyembah kepada Allah sampai datangnya sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Dengan demikian, seorang muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keimanannya sehingga ketika meninggalkan alam fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian adapun tanda-tanda husnul khatimah. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah ada yang hanya diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tapi lebih jelasnya bahwasannya tanda husnul khatimah
yaitu diketahui oleh hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridha Allah sebagai anugerahnya. Nah, berikut tanda-tanda husnul khotimah. Yang satu, mengucap kalimat tauhid. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang di akhir hayatnya husnul khotimah itu ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Yang kedua, meninggal dunia di jalan Allah. Sabar ketika ditempa penyakit pes, TBC, sakit perut, radang selaput dada, dan ketika tenggelam. Dijelaskan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah mengatakan orang-orang yang sabar menghadapi penyakit tersebut dan ketika tenggelam itu adalah orang-orang yang mati syahid, artinya termasuk husnul khotimah dan insya Allah pasti masuk surga. Kemudian yang ketiga, meninggal pada malam Jumat dan hari Jumat. Sudah jelas bahwasanya Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat dan malam Jumat itu adalah mati syahid dan termasuk husnul khotimah. Nah, yang keempat, bagi perempuan yang meninggal ketika sedang melahirkan atau sedang hamil, maka termasuk orang yang husnul khotimah. Yang kelima, meninggalkan ketika sedang ribat atau menjaga wilayah perbatasan. Contohnya seperti tentara yang sedang menjaga perbatasan antara negaranya dan negara orang lain, dan ada pertikaian atau peperangan dan beliau meninggal, maka itu termasuk orang yang husnul khotimah. Yang keenam, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Artinya ketika di akhir hayatnya ia melakukan amalan-amalan soleh seperti bersedekah, maka itu menjadi tanda orang yang termasuk husnul khotimah. Yang ketujuh, meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Dalam hadis disebutkan pada waktu zaman dahulu ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan kau beri kepadanya." Kemudian ia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku?" Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Bagaimana jika ia malah membunuhku? Ia berbalik bertanya, "Engkau dicatat syahid." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, "Bagaimana jika aku yang membunuhnya ya Rasulullah?" Ia bertanya kembali. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ia yang di neraka." Sudah jelas bahwasanya orang yang mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan itu termasuk orang yang mati syahid. Nah, kemudian ada upaya untuk mendapatkan husnul khotimah, yaitu kita harus melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian berusaha untuk selalu memperbaiki diri secara lahir dan batin dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, kemudian kategori yang kedua ada su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah keadaan orang yang meninggal dunia dalam keadaan buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tanda-tanda su'ul khotimah yaitu sulit dibimbing zikir ketika menghadapi maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Ketiga, suka mengkonsumsi khamar atau minuman keras ya. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Yang kelima, suka berbuat zalim kepada orang lain. Dan yang keenam, melakukan dosa besar. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari su'ul khotimah. Maka dari itu kita harus menghindari tanda-tanda tersebut dengan terus melakukan amalan soleh yang tak henti-hentinya. Dan bertaubat kembali ketika kita melakukan dosa yang disengaja ataupun tidak. Kemudian ada alam barzah. Menurut Lektur dan Hazanah Keagamaan Kemenag Republik Indonesia, artinya bagian Kementerian Keagamaan gitu, menjelaskan bahwasannya alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh mati.
Kemudian alam barzah juga diartikan sebagai keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan baqo, yang seakan terpisah dari kesadaran lingkungan sosial. Artinya keadaan seorang sufi ini selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala sehingga ia memisahkan diri dari dunia untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan kesadaran lingkungan sosialnya. Kemudian diartikan sebagai penghalang atau pembatas di antara dua hal atau kawasan seperti akhirat dan dunia. Kemudian keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Alam kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya, sehingga disebutkan bahwasanya dalam hadis, hal yang paling menakutkan dan mengerikan itu ketika seseorang berada di alam kubur atau alam barzah. Yang kedua, kondisi alam kubur adalah gelap gulita. Yang ketiga, ruh manusia tetap ada dan tidak akan hancur karena ruh manusia itu ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan. Bahwasanya ruh itu akan selalu ada karena dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasmani manusia kemudian meniupkan ruh sehingga ruh itu akan tetap kekal abadi hingga nanti sampai di akhirat. Kemudian ada ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat Al-Baru bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ketika nanti di alam kubur malaikat mempertanyakan kepada ruh tersebut, "Siapa Robmu?" Maka dijawablah dengan, "Robku adalah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian, "Apa agamamu?" "Agamaku adalah Al-Islam." "Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Maka ruh itu menjawab, "Dia adalah utusan Allah." Kemudian, "Apakah ilmumu?" "Ilmuku adalah Al-Quran dan aku mempercayainya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar. Berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga." Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan." Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Wajahnya adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Maka ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku." Kemudian bagi orang yang kafir itu kebalikannya. Ketika dia diberi pertanyaan tersebut, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menjawab, "Hah?" dan menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian penyeru langit memberitahu bahwasanya bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Kemudian datang laki-laki yang bau busuk dengan berwajah yang buruk rupa. Kemudian ia berkata bahwasanya ini adalah amalanmu ketika kamu di dunia. Amalannya itu ya seperti berbuat dosa, tidak mempunyai iman, dan lain-lainnya. Kemudian si orang kafir itu tidak menginginkan kiamat segera datang karena setelah ujian dalam kubur ini ada banyak ujian-ujian dan siksaan-siksaan bagi orang kafir. Kemudian poin terakhir ada nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal husnul khotimah maka dia akan mendapatkan kenikmatan kubur yang sangat nyaman. Karena seperti kita tahu bahwasanya alam kubur ini sebagai awal dari perjalanan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah akan mendapatkan siksa kubur dan azab yang amat sangat buruk ketika ia berada di alam kubur atau alam barzah. Di alam barzah manusia akan mendapatkan pertanyaan kubur.
kesenangan atau kesulitan sesuai dengan derajat keimanannya. Kemudian alam barzah merupakan tempat penyucian bagi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan perhitungan mereka di akhirat. Ada kondisi manusia yang dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok orang yang mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Artinya orang-orang yang mendapat nikmat ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya itu melakukan amal-amal yang baik dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia bagi orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah yang dinamakan siksa bagi orang-orang kafir, durhaka, berdosa, zalim, para tiran dan semacamnya. Nah, di sini orang-orang yang mendapatkan siksa kubur dan azab kubur yang sangat menyengsarakan bagi mereka yang berbuat durhaka. Yang ketiga, kelompok orang yang dibiarkan saja tanpa kenikmatan dan tanpa siksaan. Mereka seperti tidur saja dan tersentak ketika hari kiamat tiba. Ini adalah kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di dunia tetapi tidak sebesar dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kelompok kedua. Artinya berada dalam tengah-tengah. Jadi ia melakukan kebaikan juga, ia melakukan keburukan juga, ya. Itu pemaparan kesimpulan dari materi yang telah teman-teman presentasikan ketika minggu lalu. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami materinya, kemudian bisa mengimplementasikan hal-hal yang baik, hal-hal yang harus dilakukan untuk kita, untuk kedepannya, dan semoga kita berada di dalam tanda-tanda orang yang husnul khotimah di akhir hayatnya. Terima kasih untuk teman-teman 11 Mia 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dari pemaparan yang Ibu sampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat di setiap harinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.